Apakah iman itu? Kepercayaan dan hati yang murni. Ketika tak dapat melihat, menyentuh. Saat karya Tuhan tak sesuai konsep manusia dan di luar jangkauan, inilah arti iman. Orang butuh iman di pemurnian kesulitan. Iman bawa pemurnian, dua hal yang tak terpisahkan. Tak peduli lingkungan, cara Tuhan bekerja. Carilah kebenaran hidup, biarkan Dia kerja dalammu. Pahami perbuatannya, berbuat sesuai kebenaran. Inilah imanmu dan harapanmu tak hilang. Kejarlah kehidupan dan puaskan Tuhan. Inilah iman dan kasih sejati. Saat kau dimurnikan, jangan ragukan Tuhan. Tetap kejar kebenaran dan mengasihi Tuhan. Apapun yang Dia perbuat, lakukanlah kebenaran dan cari kehendak-Nya. Inilah iman sejati. Kejarlah kehidupan dan puaskan Tuhan. Inilah iman dan kasih sejati. Saat Tuhan katakan kau kan jadi raja, dan tunjukkan dirinya kau mengasihi dan mengejarnya. Namun saat Dia sembunyi dan masalah menimpa, apa kau kehilangan harapanmu padanya? Kejarlah kehidupan dan puaskan Tuhan. Inilah iman dan kasih sejati. Saat ujian manusia bisa lemah, perasaan negatif muncul. Mereka kurang paham kan kehendak Tuhan dan jalan terbaik melakukannya. Percayalah pada karyanya, seperti Ayub yang lemah kutuki kelahirannya. Tapi tak sangka Tuhan yang memberi, dan Dia juga yang mengambil. Pemurnian apapun dari firman Tuhan, Dia sempurnakan iman aspirasimu. Saat kau tak bisa sentuh dan lihat, imanmu yang diperlukan.
tersembunyi dari matamu. Saat kau tak bisa lepas gagasanmu, tak paham karya Tuhan, berimanlah, teguhlah, dan jadi saksi. Saat Ayub di tahap ini, Tuhan berfirman padanya, iman buatmu melihat dan disempurnakan Tuhan. Pemurnian apapun dari firman Tuhan, Dia sempurnakan iman aspirasimu. Saat kau tak bisa sentuh dan lihat imanmu yang diperlukan, pemurnian apapun dari firman Tuhan, Dia sempurnakan iman aspirasimu. Saat kau tak bisa sentuh dan lihat imanmu yang diperlukan, oh imanmu yang diperlukan, ya imanmu yang diperlukan. Karya akhir zaman butuh iman, kasih yang besar. Jika kau lengah kan jatuh, karena karya ini beda. Yang Tuhan sempurnakan iman manusia, tak terlihat, tak bisa disentuh. Dia ubah firman jadi iman kasih hidup. Yang Tuhan sempurnakan iman manusia. Manusia harus alami ratusan pemurnian, miliki iman lebih dari Ayub. Mereka harus alami siksa tanpa tinggalkan Tuhan. Yang Tuhan sempurnakan iman manusia, tak terlihat, tak bisa disentuh. Dia ubah firman jadi iman kasih hidup. Yang Tuhan sempurnakan iman manusia. Yang Tuhan sempurnakan iman manusia. Jika mereka taat mutlak dan beriman, maka tahap karya Tuhan ini selesai. Tak seperti yang kau pikir, semakin tak sama dengan gagasan manusia, semakin bermakna, oh, semakin sama dengan gagasan manusia, semakin kurang makna dan nilainya. Oh, pikirkan baik-baik. Yang Tuhan sempurnakan iman manusia, tak terlihat, tak
tak bisa disentuh. Dia ubah firman jadi iman kasih hidup yang Tuhan sempurnakan iman manusia. Yang Tuhan sempurnakan iman manusia. Tak terlihat, tak bisa disentuh. Dia ubah firman jadi iman kasih hidup yang Tuhan sempurnakan iman manusia. Yang Tuhan sempurnakan iman manusia. Yang Tuhan sempurnakan iman manusia. Sepanjang hidup Petrus alami ratusan ujian. Pemurnian itu menjadi dasar kasihnya pada Tuhan. Itulah pengalaman paling penting di dalam hidupnya. Dia kasihi Tuhan karena tekadnya, tapi lebih karena pemurnian. Penderitaan buat dia kasihi Tuhan. Itu yang paling berkesan baginya. Jika manusia tak alami sakit pemurnian saat kasihi dia, kasih manusia alami penuh preferensi manusia. Jika manusia tak alami sakit pemurnian saat kasihi dia, kasih mereka penuh pikiran iblis, tak bisa puaskan kehendaknya. Bertekad tak sama dengan sungguh mengasihi Tuhan. Meski yang mereka pikirkan ialah mengasihinya, memuaskannya, seakan semua adalah demi Tuhan. Di hadapan Tuhan semua itu tak mendapat berkatnya. Meskipun paham dan tahu semua kebenaran, itu bukanlah tanda mengasihinya. Walau orang mengerti kebenaran, tanpa pemurnian mereka tak bisa melakukan kebenaran ini. Hanya bila dimurnikan, orang dapat pahami makna sejati kebenaran dan hargai makna mendalamnya. Saat itu mereka mampu lakukan kebenaran dengan tepat. Gagasan kealamian, kemanusiaan mereka susut saat itu pula semua emosi manusiawinya. Saat itulah mereka sungguh mampu kasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan bukan hasil pengetahuan lisan atau pemahaman, tapi harus bayar harga. Manusia harus menderita dalam pemurnian agar kasih mereka murni dan puaskan hati Tuhan.
mengejar kepuasan Tuhan, ialah lakukan firman dengan kasih bagi Dia. Jika yang lain hilang kekuatan, hatimu tetap mengasihinya, teramat dan rindukannya. Ini pertumbuhan nyata lewat kesulitan, pemurnian. Manusia tahu keindahan Tuhan. Setelah alami sampai sekarang, Dia tahu sebagian keindahan Tuhan. Sebab manusia begitu kekurangan, Dia harus lebih alami karya Tuhan. Dan semua pemurnian, penderitaan, agar wataknya dapat diubah, agar wataknya dapat diubah. Pertumbuhanmu bertumpu pada kasih-Mu kan Dia. Jika kau lulus ujian atau lemah dalam keadaan, saat ditolak apakah kau bertahan? Fakta akan menunjukkan seperti apa kasih-Mu lewat kesulitan, pemurnian. Manusia tahu keindahan Tuhan. Setelah alami sampai sekarang, Dia tahu sebagian keindahan Tuhan. Sebab manusia begitu kekurangan, Dia harus lebih alami karya Tuhan. Dan semua pemurnian, penderitaan, agar wataknya dapat diubah, agar wataknya dapat diubah. Dari
telah alami sampai sekarang. Dia tahu sebagian keindahan Tuhan, sebab manusia begitu kekurangan. Dia harus lebih alami karya Tuhan dan semua pemurnian penderitaan, agar wataknya dapat diubah, agar wataknya dapat diubah. Tuhan yang Maha Kuasa memerintah dari tahtanya, kuasai segalanya. Bimbing kita di bumi, datang padanya, belajar senantiasa. Semua orang, benda dan materi diperbolehkan tahtanya. Jika sakit datang, Tuhan punya maksud baik. Janganlah hatimu mengeluh. Meski tubuh menderita, tolak gagasan iblis, tetap puji Tuhan. Janganlah menyerah, saat kau cari Dia sinarimu, saat kau cari Dia sinarimu. Setialah seperti Ayub, Tuhan tabib yang berkuasa. Berdiamlah dalam roh, kau kan disembuhkan. Dia takkan biarkanmu mati. Kristus yang bangkit dalam kita, tapi iman kita kurang. Semoga Dia berikan iman. Firman-Nya sungguh indah, firman-Nya adalah obat yang manjur untuk semua. Buat setan dan iblis malu, firman-Nya kan selamatkan kita. Firman-Nya menopang, menghalau yang jahat, membawa kedamaian. Iman bak jembatan kayu yang tak terseberangi pengecut. Hanya yang berkorban bisa melaluinya. Iblis terus membodohi, takut kita akan seberangi jembatan iman ke Tuhan.
Makin besar pemurnian, makin orang cinta Tuhan. Siksaan di hati mereka memberikan keuntungan. Mereka akan damai, lebih dekat dengannya. Mereka akan lihat kasih dan keselamatan agungnya. Pemurnian adalah cara terbaik untuk sempurnakan manusia. Hanya ujian dan pemurnian buat orang sungguh cinta Tuhan. Petrus lalui pemurnian yang terjadi ratusan kali, sama seperti Ayub, kau pun harus dimurnikan. Harus lalui banyak ujian, lalui langkah ini agar kau puaskan Tuhan, dan Dia akan sempurnakanmu. Pemurnian adalah cara terbaik untuk sempurnakan manusia. Hanya ujian dan pemurnian buat orang sungguh cinta Tuhan. Sungguh cinta Tuhan. Ketika dimurnikan, kau kan lihat kelemahanmu, lihat semua kekuranganmu yang tak teratasi. Lihat ketidaktaatanmu, hujan tunjukkan keadaanmu, buatmu lebih baik, mampu disempurnakan. Pemurnian adalah cara terbaik untuk sempurnakan manusia. Hanya ujian dan pemurnian buat orang sungguh cinta Tuhan. Tanpa ada kesukaran, tiada kasih sejati untuk Tuhan. Tanpa hati mereka diuji, tanpa ada pemurnian, hati mereka ada jauh di dunia luar. Pemurnian adalah cara terbaik untuk sempurnakan manusia. Hanya ujian dan pemurnian buat orang sungguh cinta Tuhan. Sungguh cinta Tuhan. Sungguh cinta Tuhan. Jika kau percaya Tuhan, harus taat buat kebenaran dan penuh semua tugasmu. Oh, oh, oh. Harus tahu yang
semestinya kau jalani, lewati penghakiman dan disiplin. Oh, oh, oh. Tapi kau tak tahu kapan Tuhan sedang berurusan denganmu, maka ini percuma. Tak cukup hanya lewat sekali pemurnian, kau harus terus maju, terus maju. Hey, cintai Tuhan tanpa henti. Wow, wow, hey, sebuah ajaran tanpa batas. Semakin ajaib karyanya Tuhan, makin bernilai dan makin berarti. Semakin tak dapat dimengerti olehmu, makin tak sesuai pikiranmu. Semakin Tuhan taklukkanmu dan membuatmu sempurna. Saat manusia dimurnikan, ia menderita. Makin kasihi Tuhan, kuasanya nyata. Tapi jika pemurniannya kurang, kasihnya pada Tuhan kurang, kuasanya melemah. Oh, oh, oh. Makin besar pemurnian dan aniaya, makin dalam kasihnya pada Tuhan, makin murni imannya dalam Tuhan. Dia akan kenal Tuhan makin dalam. Hey, cintai Tuhan tanpa henti. Wow, wow, hey, sebuah ajaran tanpa batas. Semakin ajaib karyanya Tuhan, makin bernilai dan makin berarti. Semakin tak dapat dimengerti olehmu, makin tak sesuai pikiranmu. Semakin Tuhan taklukkanmu dan membuatmu sempurna. Mereka yang menderita pemurnian besar sangat kasihi dan sungguh mengenalnya. Mereka yang tak sekalipun ditangani hanya punya pengetahuan dangkal, setelah ditangani dan disiplinkan, mereka akan kenal Tuhan secara nyata. Semakin ajaib karyanya Tuhan, makin bernilai dan makin berarti. Semakin tak dapat dimengerti olehmu, makin tak sesuai pikiranmu. Semakin Tuhan taklukkanmu dan membuatmu sempurna. Keadaan dan sikap manusia pada Tuhan, Tuhan lakukan karya baru agar manusia punya pengetahuan dan ketaatan, kasih dan kesaksian tentangnya.
di satu sisi, tapi banyak sisi. Hanya dengan ini Tuhan memurnikan mereka yang cari kebenaran, agar tekad dan kasih Tuhan disempurnakan, disempurnakan Tuhan. Oh, disempurnakan Tuhan. Pemurnian ini bermakna untuk mereka yang cari kebenaran dan merindukannya. Pemurnian ini membantu untuk mereka yang cari kebenaran dan merindukannya. Selama pemurnian Tuhan menemukan wataknya yang benar dan persyaratannya, Dia sediakan pencerahan, lakukan pemangkasan dan penanganan dengan perbandingan fakta dan kebenaran. Dia beri manusia pengetahuan tentang dirinya dan kebenaran, pemahaman tentang kehendak Tuhan. Biarkan manusia kasihi Tuhan dengan lebih murni. Pemurnian Tuhan tidak hanya berdampak di satu sisi, tapi banyak sisi. Hanya dengan ini Tuhan memurnikan mereka yang cari kebenaran, agar tekad dan kasih Tuhan disempurnakan, disempurnakan Tuhan. Oh, disempurnakan Tuhan. Oh, disempurnakan Tuhan. Yeah. Seberapa kau ngasihi Tuhan, seberapa kau tahu yang Dia buat bagimu. Pelajarilah saat Tuhan datang, yang Dia kerjakan dan tunjukkan ialah agar manusia mengasihi mengenalnya. Manusia sanggup menderita bagi Tuhan sampai sekarang karena kasih Tuhan dan karena penyelamatannya, juga karena penghakimannya dan karya ajarannya yang telah Tuhan lakukan. Tanpa penghakiman, ujian dan hajarannya, tanpa Tuhan membuatmu lewati penderitaan, kau tak sungguh mengasihinya. Makin besar karya Tuhan dan derita manusia, makin kau tahu betapa berartinya karyanya, dan kau makin bisa mengasihinya. Kau tak bisa mengasihinya
tanpa pemurnian dan ujian. Jika Dia hanya beri rahmat dan kasih, dapatkah kau sungguh mengasihinya? Saat Tuhan memberi ujian, manusia sadar akan kekurangannya. Dia melihat bahwa dirinya hina, tak berarti dan rendah, bahwa dia bukanlah apa-apa. Di sisi lain, saat Tuhan menguji, Dia menciptakan kondisi agar manusia bisa mengalami keindahannya. Meski sangat sakit dan tak tertahankan, sampai terasa duka mendalam, manusia melihat indahnya karya Tuhan atasnya. Di atas dasar ini lahir kasih sejati untuk Tuhan. Tanpa penghakiman, ujian, dan hajarannya, tanpa Tuhan membuatmu lewati penderitaan, kau tak sungguh mengasihinya. Makin besar karya Tuhan dan derita manusia, oh makin kau tahu betapa berartinya karyanya. Dan kau makin bisa mengasihinya. Kau tak bisa mengasihinya tanpa pemurnian dan ujian. Jika Dia hanya beri rahmat dan kasih, dapatkah kau sungguh mengasihinya? Masa depan semua suram, semua suram. Penderitaan mereka terlalu banyak sampai mereka ingin mati. Apakah ini hati yang kasihi Tuhan? Orang seperti ini tak layak. Mereka tak bertahan, tiada daya tahan. Mereka lemah dan payah, tak punya kekuatan. Kau
serius, mereka menyerah, hilang harapan, tak mau menderita tuh kebenaran, tak berusaha ubah watak mereka, berpikir mereka tak pernah berubah. Aku berfirman, mereka yang melihat kekurangan mereka dengan benar, punya harapan dan tak lagi negatif. Lihat dirimu dengan benar, jangan tinggalkan kebenaran. Sebenarnya sebagian orang telah berubah, tapi mereka tak melihatnya. Mereka hanya lihat kekurangan mereka, tak mau bekerja sama dengan Tuhan. Ini tak hanya menunda masuk normalnya mereka, tapi meningkatkan kesalahpahaman tentang Tuhan dan pengaruhi tempat tujuan mereka. Aku berfirman, mereka yang melihat kekurangan mereka dengan benar, punya harapan dan tak lagi negatif. Lihat dirimu dengan benar, jangan tinggalkan kebenaran. Saat lemah pencari kebenaran, masih setia lakukan tugas. Kulihat perubahan, jika cermat kau kan lihat sebagian kerusakanmu telah berubah. Namun saat kau pakai standar tertinggi untuk ukur dirimu, kau kan gagal mencapainya. Kau juga sangkal perubahanmu. Aku berfirman, mereka yang melihat kekurangan mereka dengan benar, punya harapan dan tak lagi negatif. Lihat dirimu dengan benar, jangan tinggalkan kebenaran. Jika kau tahu benar dan salah, periksalah perubahan dalammu. Kau kan lihat perubahanmu dan temukan jalan untuk diterapkan. Kau kan tahu asal kau kerja keras, ada harapan diselamatkan. Aku berfirman,